Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Mardika, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan dan Keguruan Universitas Kuningan dengan NIM 2020-16-120 untuk memenuhi mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ajin Taufik, MPD. Kali ini saya akan membahas tentang instrumen administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan yang bertujuan untuk mendata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum, serta suatu proses yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang dalam mengatur suatu instansi yang bertujuan agar keinginan dari instansi tersebut dapat dilaksanakan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang buku induk siswa. Buku induk siswa disebut juga buku pokok atau stambuk. Buku induk siswa berisi catatan tentang peserta didik yang masuk di sekolah. Catatan tersebut disertai nomor induk siswa atau nomor pokok atau stambuk dalam dilengkapi data lain setiap peserta didik. Di samping identitas murid dalam buku induk juga berisi prestasi belajar anak atau daftar nilai rapor. Dari tahun ke tahun, selama belajar di sekolah tersebut, catatan dalam buku induk harus bersih dan jelas, dan merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang penggarapannya bisa diserahkan kepada pegawai sekolah, menurut Suryo Subroto tahun 2004. Fungsi buku induk siswa yaitu perlunya ada buku induk siswa dikarenakan kelengkapan data ini sangat penting dalam berbagai kasus tertentu, seperti A. Menentukan siswa yang berhak memperoleh dana bantuan. B. Mengetahui perkembangan jumlah siswa dari tahun ke tahun. C. Memahami kondisi siswa terutama bagi yang memiliki masalah baik akademik maupun non-akademik. D. Memenuhi keterangan pihak tertentu seperti kepolisian sebagai pemenuhan keterangan untuk kejadian tersebut. Contoh buku induk siswa. Komponen yang terdapat dalam buku induk siswa yaitu data pribadi, data tempat tinggal, kesehatan, pendidikan sebelumnya, orang tua atau wali. Yang kedua yaitu buku kleper. Buku kleper merupakan buku yang digunakan untuk menuliskan data siswa terkait nama mereka secara alfabetis, berurutan sesuai alfabet atau abjad dari A sampai Z, dengan maksud memudahkan pencarian dari data siswa yang dibutuhkan. Pencatatan buku kleper diambil dari buku induk, tetapi penulisannya diurutkan berdasarkan abjad. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencarian data peserta didik kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Fungsi buku kleper yaitu manfaat buku kleper secara khusus yaitu sebagai media penulisan nama siswa yang terdapat di sekolah dan penulisannya didasarkan pada urutan huruf dari awal sampai akhir agar tersusun rapi dan memungkinkan data siswa ditemukan dengan mudah dan cepat. Buku ini juga berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk. Adapun kegunaan utama buku kleper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan di buku kleper karena nama murid disusun menurut abjad. Contoh buku kleper. Buku kleper meliputi 1. Nomor urut, 2. NIS atau NISM, 3. Nama siswa, 4. Laki-laki atau perempuan, 5. Kelahiran, yaitu tentang tempat atau tanggal lahir, yang ke-6 yaitu nama orang tua, yang ke-7 yaitu tanggal masuk atau diterima, yang ke-8 yaitu tanggal keluar atau lulus, yang ke-9 yaitu keterangan atau catatan. Yang ketiga yaitu daftar presensi. Daftar presensi merupakan daftar yang berisi nama siswa yang digunakan untuk mencatat kehadiran siswa di kelas. Di dalam kelas, biasanya daftar presensi dipegang oleh guru untuk memeriksa kehadiran siswa di kelas pada jam pelajarannya.
Perbedaan presensi dan absensi dalam pendidikan wajib diketahui guru, dosen, mentor, tutor, instruktur, maupun tenaga kependidikan yang lain. Konsep presensi dan absensi sangat berbeda, namun sampai saat ini masih banyak guru belum mengetahui tentang hal itu. Presensi itu diambil dari bahasa Inggris yaitu present, yang artinya hadir atau datang. Sedangkan absensi yaitu absen, artinya tidak datang. Dalam bahasa Indonesia sudah sangat jelas bahwa absen artinya yaitu tidak masuk sekolah, tidak masuk kerja, atau tidak hadir. Fungsi daftar presensi yaitu daftar presensi digunakan untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada kegiatan sekolah. Daftar hadir peserta didik sangat penting sebab frekuensi kehadiran peserta didik dapat diketahui atau dikontrol. Setiap harinya biasanya daftar kehadiran itu dipegang oleh petugas khusus. Sedangkan untuk memeriksa kehadiran peserta didik di kelas pada jam-jam pelajaran, daftar hadir itu dipegang oleh guru. Contoh daftar presensi. Yang keempat yaitu daftar mutasi siswa. Daftar mutasi siswa. Mutasi yaitu perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain, yang sejajar, atau perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain yang sejenis. Perpindahan siswa bisa juga disebut istilah mutasi siswa. Mutasi siswa adalah perpindahan peserta didik dari sekolah asal ke sekolah yang dituju sesuai prosedur dan telah memenuhi syarat mutasi. Perpindahan siswa mempunyai dua pengertian yaitu yang pertama yaitu perpindahan siswa dari suatu sekolah ke sekolah yang lain yang sejenis. Yang kedua yaitu perpindahan siswa dari suatu jenis program ke jenis program yang lain. Fungsi buku mutasi siswa. Buku mutasi dimaksudkan untuk mengetahui keadaan jumlah peserta didik dengan persis. Daftar mutasi itu digunakan untuk mencatat keluar masuk peserta didik dalam setiap bulan, semester, atau tahun. Hal tersebut dilakukan karena keadaan peserta didik tidak tetap. Ada peserta didik pindahan dan ada pula peserta didik yang keluar. Contoh daftar mutasi, yaitu dengan komponen nomor urut, tanggal, nama siswa, laki-laki atau perempuan, nomor induk, kelas, berasal dari, persetujuan, kanwil atau kanko, ada rekapitulasi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu buku catatan pribadi peserta didik. Daftar catatan pribadi peserta didik berisi data identitas setiap peserta didik beserta riwayat keluarga, keterangan mengenai keadaan keluarga, riwayat pendidikan serta hasil belajar, keadaan jasmani dan kesehatan, dan data psikologi, sikap, minat, dan cita-cita, dan juga kegiatan di luar sekolah. Buku tersebut biasanya digunakan untuk mendukung program bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Buku catatan pribadi tersebut biasanya disimpan di ruang BK dan dikerjakan juga oleh petugas BK. Fungsi buku catatan pribadi peserta didik. Buku catatan pribadi peserta didik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk menunjang keberhasilan dalam menjalani pendidikan selanjutnya atau dalam perkembangan siswa. Selain itu, buku ini juga digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas siswa selama berada di sekolah. Contoh buku catatan pribadi siswa. Itu memuat data pribadi, data tempat tinggal, catatan atau keadaan lain siswa, dan keadaan jasmani. Yang kelima yaitu daftar nilai. Daftar nilai adalah susunan angka yang diperoleh siswa sebagai hasil kerjanya dalam ulangan atau latihan sesuai dengan kecakapan atau prestasi, berkisar 1 dan 10 atau 100. Daftar nilai ini dimiliki oleh setiap guru bidang studi atau mata pelajaran. Buku tersebut digunakan untuk mencatat hasil tes setiap peserta didik pada bidang studi peserta didik, karena setiap nilai hasil tes dicatat di dalamnya. Nilai-nilai tersebut sebagai bahan olahan nilai rapor. Fungsi daftar nilai. Daftar nilai memiliki kegunaan yang penting bagi seorang guru atau pendidik untuk mengetahui tahapan dan proses perkembangan siswa. Seperti ketika seorang siswa kehadirannya baik namun tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga mempengaruhi nilainya. Dengan nilai tersebut, guru bisa mengevaluasi untuk memecahkan masalah tersebut.
Contoh daftar nilai. Misalkan tentang nama atau nilai ulangan harian, UTS, UAS, dan nilai akhir. Yang ketujuh yaitu ledger. Buku ledger merupakan buku atau format yang memuat pengetahuan siswa yang ternyata lebih cenderung pada data nilai secara umum sehingga banyak yang menyebutnya value ledger. Ledger adalah sebuah berkas yang mencatat nilai siswa sebelum dimasukkan ke dalam buku laporan pendidik seperti rapor dan lain-lain. Selain itu, tujuan buku ledger adalah untuk menghindari kekhawatiran jika peserta didik yang kehilangan rapor maka bisa diganti secepatnya. Semua nilai peserta didik tersebut tidak akan susah ditemukan apabila sebelumnya nilai-nilai yang didapatkan sudah tercatat di ledger. Fungsi ledger. Fungsi buku ledger siswa atau peserta didik adalah sebagai dokumentasi tentang peserta didik atau siswa untuk mengantisipasi hal yang terjadi di kemudian hari. Misalnya, ada siswa yang kehilangan raport atau ijazah, maka pihak sekolah tidak akan repot untuk mencari dokumentasi tentang peserta didik yang kehilangan raport atau ijazahnya. Contoh buku ledger. Sama saja seperti buku rapor. Yang kedelapan yaitu buku rapor. Buku rapor merupakan alat untuk melaporkan prestasi belajar peserta didik kepada orang tua atau wali atau kepada peserta didik. Selain prestasi belajar, dilaporkan pula tentang kehadiran, tingkah laku atau kepribadian peserta didik, dan aktivitas ekstrakurikuler yang diikuti. Suatu buku rapor biasanya menggunakan skala peringkatan untuk menentukan kualitas hasil kerja murid di sekolah. Sistem skala ini dapat berupa huruf misalnya A, B, C, D, dan E. Dengan A adalah kinerja tertinggi dan E berarti gagal. Atau angka misalnya A sama dengan 90-100, B yaitu 80-89, C yaitu 70-79, dan sebagainya. Di Indonesia, rapor diisi menggunakan skala nilai angka dengan bentang 0 sampai dengan 100. Buku rapor merupakan dokumen yang menjadi penghubung komunikasi baik antara sekolah dengan orang tua peserta didik, maupun dengan pihak-pihak lain yang ingin mengetahui tentang hasil belajar anak pada kurun waktu tertentu. Karena itu, rapor harus komunikatif, informatif, dan komprehensif menyeluruh, memberikan gambaran tentang hasil belajar peserta didik. Bagi siswa, mengetahui perkembangan hasil belajar didik, mengetahui konsep-konsep atau materi-materi apa saja yang belum dikuasai, untuk memotivasi agar bisa menjadi lebih baik, dan yang terakhir yaitu memperbaiki cara belajar. Bagi guru mata pelajaran yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam suatu kelas. Hasil penilaian harus dapat mendorong guru agar mengajar lebih baik dan membantu guru untuk menentukan strategi mengajar yang lebih tepat. Contoh buku rapor. Keterangan tentang diri peserta didik atau capaian tentang penilaian setiap mata pelajarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.